Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan untuk hadir di tempat yang indah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sebagai suri tauladan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita termaksud umatnya yang senantiasa setia kepadanya. Hadirin hadirat kaum muslim rahimakumullah. Ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup ini, karena dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu, seseorang akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu dasarnya dan tujuan yang sebenarnya. Namun sebaliknya, bagi seseorang yang buta akan ilmu pengetahuan agama, maka segala yang dikerjakan tidak akan tahu dasar dan tujuan yang sebenarnya. Agar hal semacam itu tidak sampai menimpa pada diri orang Islam, maka kita harus menyadari bahwa setiap orang Islam mempunyai kewajiban untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimana artinya yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Mencari ilmu haruslah mendapatkan prioritas pada setiap pribadi muslim, karena orang berilmu maka tahu jalan yang akan ditempuh. Orang-orang yang mendambakan bahagia hidup di dunia haruslah mempunyai ilmu. Begitu juga orang yang mendambakan kebahagiaan dunia akhirat haruslah mempunyai ilmu. Oleh karena itu, janganlah merasa bosan untuk menuntut ilmu, dan di mana saja harus tetap kita cari, sekalipun di negeri Cina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Banyak jalan yang ditempuh dalam mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah agama, pengajian-pengajian. Ada yang mencari ilmu lewat membaca buku-buku. Ada yang mencari ilmu lewat sekolahan, dan masih banyak lagi narasumber ilmu pengetahuan. Tetapi perlu diingat dan diketahui bahwasanya mencari ilmu yang paling dominan adalah mulai anak-anak masih usia sekolah. Karena dengan kesempatan yang indah ini, maka anak-anak seusia dini masih mempunyai daya tangkap yang kuat, sehingga ilmu yang diperolehnya benar-benar sebagai bahan modal pada kehidupan hari-hari yang akan datang. Ilmu pengetahuan yang sudah diterima anak-anak mulai dini dengan cara yang serius, maka akan membekas dan teringat terus sampai akhir hayatnya. Begitu pentingnya menuntut ilmu mulai kesempatan emas, karena dengan dibekali ilmu pengetahuan, maka bisa menunjang sepenuhnya kehidupan sekarang dan hari esok, yakni di akhirat kelak. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu belajarlah di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Begitu sulitnya seseorang mengukir batu, tapi bila sudah nampak terukir, maka bertahun-tahun masih saja membekas dan tidak akan hilang. Demikian juga sang anak yang masih kecil, bila sudah masuk ke dalam pikirannya ilmu pengetahuan, maka sulitlah sekali melupakan, bahkan masih teringat sampai akhir hayatnya. Akan tetapi, belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Kita tahu bahwa mengukir di atas air begitu mudahnya, akan tetapi tidak ada bekasnya. Begitu pula bila belajar di waktu dewasa, maka dia mudah untuk mengingat, menerima suatu ilmu, tetapi mudah pula melupakan. Hadirin sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Kita harus merasa terugah dalam hati kita masing-masing sehingga belajar tidak merasa bosan dalam keadaan suasana bagaimanapun. Bak mengenai waktu ataupun tempatnya, kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dengan sekuat kita, agar yang kita cita-citakan bila tercapai sebagaimana yang kita harapkan.
Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, maka jangan lupa untuk diamalkannya. Orang berilmu berkewajiban mengamalkan, jangan sampai ilmu yang dimilikinya kemudian disembunyikan. Bila seorang mempunyai ilmu kemudian disembunyikan, maka ancaman Allah yang akan diterima. Nabi SAW bersabda, yaitu barang siapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu kemudian ia menyembunyikan, maka Allah akan mengekangnya besok pada hari kiamat dengan kekangan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, agar kita tidak termasuk orang yang diancam oleh Allah, maka langkah yang terbaik bagi kita adalah mengamalkannya ilmu yang telah didapat. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah uraian singkat yang saya dapat sampaikan dengan penuh harapan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang mempunyai ilmu agama, kemudian mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar bahagia dunia akhirat benar-benar bisa terwujud. Sebagaimana kesimpulan, selama hayat masih dikandung badan, marilah kita selalu menuntut ilmu tanpa mengenal lelah, karena ilmu sangat penting dalam kehidupan. Kita tidak bisa menjadi insan kami tanpa ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, unzur makala wala tanzur man qala. Artinya yaitu, pandanglah pembicaraan, jangan pandang siapa pembicaranya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.